Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kita berjumpa di channel Ustadz Demokrasi. Ini adalah channel kita semua yang selalu membicarakan isu-isu yang paling aktual, tentu dalam perspektif yang berbeda. Hiruk pikuk pencalonan presiden untuk 2024 sepertinya mulai memanas. Bahkan semakin kesini semakin panas. Bayangin, untuk Formula E saja yang bertaraf internasional kemarin seolah-olah pun terbawa dalam suasana pencapresan. Memang betul tidak ada survei yang mencoba membandingkan bagaimana kemudian tingkat pembacaan publik antara hasil balapan Formula E tersebut dengan pembicaraan dalam suasana politik. Namun kalau kita lihat tren di pemberitaan, sepertinya balapan Formula E tersebut terbawa dalam suasana politik. Publik tidak terlalu banyak kemudian membicarakan siapa pemenang sesungguhnya dalam Formula E tersebut. Tapi kemudian mereka terfokus, mata mereka lebih fokus untuk kemudian melihat bagaimana sebenarnya adalah suasana pertemuan antara para elit tersebut. Katakanlah misalnya publik mencoba melihat betul bagaimana respon Anies Baswedan ketika ditemui oleh AHY bertemu dan berfoto bersama di lokasi. Atau pada saat bersamaan bagaimana kemudian Puan Maharani yang melakukan selfie bersama Anies Baswedan tapi kemudian tidak mengikutkan Joko Widodo yang notabene adalah sesama kader PDI Perjuangan. Apalagi kita tahu semua Pak Jokowi adalah presiden kita sekarang ini. Walau-walau apa yang terjadi? Bahkan pada saat bersamaan bukan hanya Pak Jokowi, bukan hanya soal AHY, tapi kemudian publik juga kemudian mencoba melakukan proses untuk mencari di mana sebenarnya sosok dua orang yang juga ramai dibicarakan dalam proses pencapresan ke depan. Yaitu adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang tidak kelihatan dalam event tersebut, dan juga Erick Thohir yang dua-duanya adalah pada saat balapan MotoGP di Mandalika justru sangat heroik mereka bagaimana memaintenance kehadiran mereka di lokasi tersebut. Tapi di lokasi ini mereka tidak ada. Itu adalah realita yang kemudian orang mengkait-kaitkan dalam suasana politik. Apalagi dalam event balapan ini tidak ada sokongan sponsor satupun dari BUMN yang kita tahu semua adalah menterinya Erick Thohir. Walau-walau apakah ini bagian dari jegal-menjegal atau ada motif politik lain, publik yang tahu. Tapi realitasnya seperti itu, sehingga kemudian pengamat politik mencoba menganalisa dalam perspektif lain, memandang bahwa event Formula E tersebut yang bertaraf internasional sejak awal banyak disorot, ini adalah pertarungan yang coba dibuktikan oleh Anies kepada publik bahwa bisa berjalan meskipun di tengah banyak orang yang meragukan. Hanya saja kemudian tentu kita secara objektif menyatakan bahwa keraguan itu bisa dibuktikan sukses hari ini. Walau-walau, teman-teman sekalian, kita tidak akan membicarakan dalam konteks Formula E tersebut. Tapi kita akan membahas sekarang ini adalah dalam kaitan pencapresan dan politik kartel atau kartel dalam politik. Teman-teman sekalian, edisi kemarin dalam majalah Tempo kita lihat mengangkat judul ini. Bahkan Tempo kemudian lebih fokus lagi untuk mengangkat satu isu yang disebut adalah kubangan kartel. Melihat, mencoba mengulas bahwa kubangan politik kartel ini terjadi karena ada beberapa hal. Salah satu poin besar yang disorot oleh Tempo adalah persoalan ambang batas, atau yang kita lebih familiar menyebut adalah presidential threshold, yaitu adalah ambang batas di mana proses pencalonan seseorang untuk menjadi calon presiden selain berdasarkan konstitusi memenuhi syarat warga negara, kewarganegaraan, umur gitu ya,
tapi juga adalah harus ada syarat dukungan yang dimasukkan dalam undang-undang pemilu, yaitu adalah mensyaratkan minimal mendapat dukungan 20%. Ambang batas inilah yang kemudian banyak menyita perhatian publik, bahkan sudah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi dengan berbagai argumentasi. Dan Tempo kembali mengangkat persoalan ini, menyatakan bahwa ini adalah sebenarnya bagian dari persoalan yang krusial yang membuat bagaimana terjadi kartel dalam politik. Ambang bataslah yang kemudian membuat proses pemilu bukan lagi menjadi ajang seleksi yang secara terbuka memberikan ruang bagi 270 juta penduduk Indonesia untuk bisa bertarung sebagai para pucuk-pucuk pimpinan sebagai pemimpin bangsa, atau pemilu dalam konteks ambang batas ini, pemilu bukan lagi dalam proses yang bisa menjamin bagaimana semua orang bisa maju menjadi calon pemimpin bangsa di negeri yang kita cintai ini. Tapi ada prasyarat yang sangat krusial, itu adalah ambang batas. Ambang batas inilah yang kemudian juga pada saat bersamaan membuat partai-partai politik itu kemudian begitu leluasa terbuka melakukan pertemuan, sekaligus dalamnya adalah tawar-menawar yang kemudian akhirnya bisa mendorong seseorang menjadi maju sebagai calon presiden atau bahkan menjegal seseorang untuk menjadi calon presiden. Tidak ada alasan, tidak ada pertimbangan untuk kemudian menyatakan bahwa seseorang tidak dicalonkan karena tidak memenuhi kapabilitas. Tapi semua adalah berada pada penilaian sangat subjektif. Bahkan Tempo menyebut bahwa calon pemimpin di negeri ini hanya kemudian akibat ambang batas bisa ditentukan hanya oleh segelintir orang. Betul bahwa akan dipilih secara langsung oleh publik. Tapi siapa yang akan dipilih ditentukan hanya oleh para elit. Yaitu adalah elit partai politik yang begitu mudah untuk kemudian menyatakan seseorang maju atau sekaligus tidak maju. Apakah yang bersangkutan pernah sukses sebagai kepala daerah, memiliki karya yang sukses, atau justru tidak punya karya? Jangan-jangan calon gubernurnya adalah jangan-jangan calon presidennya pada saat menjadi bupati atau pada saat menjadi gubernur justru tidak berhasil menyelesaikan persoalan kemiskinan. Hanya saja kemudian di maintenance, akhirnya kemudian partai politik mencalonkannya. Bahkan kemudian ada yang lebih membuat kita menjadi gelisah karena ada elemen lain yang kemudian menyatakan seolah-olah mengkondisikan untuk bahwa calon inilah yang bersangkutan layak, hanya berada pada persepsi yang tanpa kemudian atau mengabaikan soal kapabilitas. Hal yang paling kita takutkan adalah ketika kartel itu bermain. Dalam hal ini adalah mengkondisikan partai politik untuk kemudian bagaimana yang bersangkutan bisa hanya mengambil seseorang menjadi calon dan yang memiliki kapasitas kemudian tidak dicalonkan. Ini adalah bagian dari konstitusi kita, kelemahan konstitusi kita sekarang ini karena ada ambang batas. Ya, akhirnya kemudian orang selalu menyebut bahwa disitulah ruang kartel bermain yang melahirkan yang namanya oligarki. Kartel akan kemudian begitu leluasa membiayai operasional. Kartel kemudian begitu leluasa untuk kemudian beraksi, termasuk membajak demokrasi kita dengan cara untuk kemudian bagaimana membajak keberadaan partai politik kita yang harusnya melakukan rekrutmen calon kepala daerah secara demokratis, tapi karena kekuasaannya kemudian mengintervensi partai politik untuk kemudian mencalonkan seseorang atau menggugurkan seseorang. Tentu dengan berbagai imbalan. Misalnya saja sederhananya adalah ketika para kartel bermain untuk bagaimana menjamin biaya operasional partai politik dalam pemilu, baik itu adalah biaya operasional yang sah maupun biaya kenakalan dalam berpolitik. Karena ketahuilah dalam politik kita masih rawan untuk kemudian yang namanya praktek kenakalan. Atau lebih sederhananya dalam politik orang selalu menyebut adalah praktek pembelian suara atau money politik. Teman-teman sekalian, inilah sebenarnya yang kemudian membuat kita semua menjadi khawatir dalam pemilu ke depan ketika kartel itu tetap saja terjadi. Karena ternyata dari berbagai upaya untuk melakukan uji
yang namanya yang namanya presidensial threshold ternyata sampai hari ini belum berhasil. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tetap pada keputusan sebelumnya, yaitu adalah menyatakan bahwa aturan dalam konstitusi itu yang ada dalam undang-undang pemilu itu tidak melanggar konstitusi. Teman-teman sekarang kita akan membahas apa sih sebenarnya kartel itu. Secara umum, istilah kartel ini sebenarnya lebih familiar kita gunakan dalam istilah ekonomi. Kartel adalah sebuah komunitas, kelompok para pengusaha yang sesungguhnya memiliki niat yang memang tidak baik. Niat jahat gitu ya, yang ingin menguasai pasar dengan cara membatasi suplai barang untuk kemudian bisa menguasai pasar, dan tentu kemudian adalah bisa menentukan harga. Itulah kartel. Dalam konsep sederhananya disebut adalah praktek monopoli. Kartel sebenarnya adalah hampir di seluruh negara itu kemudian dilarang, terutama negara-negara yang memiliki hukum monopoli. Praktek kartel ini dianggap melanggar hukum monopoli. Demikianlah sederhananya sebenarnya. Karena dianggap bisa mengganggu keselamatan masyarakat, bahkan bansanya sendiri. Itulah praktek kartel. Termasuk dari siapa sebenarnya adalah melarang atau tidak mengakomodasi praktek kartel. Hanya saja kemudian meskipun negara tidak menyukai atau melarang yang namanya praktek kartel ini, tetap saja selalu ada. Kita baru mengalami sebenarnya gitu ya, kelangkaan minyak goreng. Dan kemudian pemerintah mengakui bahwa di situ adalah permainan para kartel. Itulah sebenarnya contoh paling sederhana betapa jahatnya yang disebut kartel itu. Bagaimana mereka menguasai pasar, lalu kemudian bisa mengendalikan, dan semua orang tidak berdaya. Pemerintah sekalipun kemarin persoalan minyak goreng, Menteri Perdagangan hanya bisa meminta maaf. Tidak bisa kemudian sampai hari ini minyak goreng tidak bisa diturunkan secara stabil. Begitu berkuasanya yang disebut kartel. Kartel terbentuk memang dengan tujuan, memiliki ciri dan tujuan yang sangat sederhana. Yaitu adalah bagaimana kemudian melakukan persekongkolan jahat sesama para pengusaha untuk kemudian bisa menguasai pasar, meminimais persaingan, bahkan kalau bisa kemudian menghilangkan persaingan. Itulah monopoli. Dan praktek itu, kartel inilah kemudian mencoba masuk, dan sekarang ini digunakan dalam istilah politik. Bahkan memang kartelnya sendiri mencoba masuk dalam dunia politik dengan membaca institusi-institusi demokrasi kita. Ini yang kemudian publik menjadi khawatir. Semoga saja pemilu 2024 nanti itu kemudian tidak lagi dikuasai para kartel. Anda bisa bayangkan kemudian kalau kartel kemudian tidak dihilangkan atau kemudian kartel tetap berkuasa, melakukan upaya leluasa tanpa antisipasi yang kuat, maka ketahuilah kita tidak akan mungkin mendapatkan kandidat capres yang berkualitas. Karena kartel, kalau kita menyebut istilah kingmaker, maka kingmakernya adalah kartel. Boleh saja akan ada calon yang memiliki yang namanya popularitas tinggi, memiliki kapabilitas yang mumpuni betul-betul kuat, tapi kemudian pada saat bersamaan tidak akan menjadi calon capres karena yang bersangkutan tidak diinginkan oleh kartel. Atau bahasa sederhananya dalam politik adalah saya misalkan cukup pemodal gitu ya, karena mereka tidak bisa mengendalikan. Pada saat bersamaan maka dari awal kartel ini akan bekerja dengan baik. Sekali lagi, ada pembelajaran berharga kita adalah ketika minyak goreng coba dibajak oleh para kartel dan tidak ada yang bisa berdaya. Oleh karenanya maka kemudian sebelum masih ada waktu gitu ya, bagaimana kemudian pemilu ke depan bisa bebas dari permainan kartel, maka tentu ada institusi yang kita berharap. Selain kesadaran publik, kesadaran partai politik gitu ya, untuk kemudian menyelamatkan bangsa ini, tentu adalah institusi pengawas pemilu, yaitu adalah Bawaslu. Kalau kemudian kita menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan kemarin itu hanya minta maaf karena tidak bisa melawan kartel, kita berharap bahwa Bawaslu ke depan adalah tidak menjawab dengan ucapan juga minta maaf. Kita berharap bahwa Bawaslu
dengan institusi lembaga negara yang mandiri gitu ya, yang memiliki kewenangan mutlak dalam melakukan pengawasan pemilu, bisa bekerja secara ekstra untuk kemudian menyelamatkan bangsa ini. Tentu bagaimana memastikan pemilu tanpa ada permainan para kartel ala cukret. Dan inilah saya kira taruhan yang tentu kita tunggu semua. Jangan sampai kemudian pada akhir pencoblosan Bawaslu menyadari juga itu ada, tapi hanya menjawab minta maaf. Sekali lagi, pemilu ke depan adalah kita berharap betul-betul adalah ruang di mana publik untuk kemudian melakukan yang namanya referendum, mencari pemimpin yang lebih layak, siapapun itu, untuk kemudian bisa membawa bangsa lebih baik. Bukan karena pemimpin yang diintervensi, dikondisikan dari awal oleh kartel, lalu kemudian pada akhirnya menjabat hanya manut pada kartel. Janji politik tidak diposisikan sebagai janji atau akad yang harus dipenuhi, tapi janji politik hanya diposisikan sebagai upaya meraup suara, lalu kemudian ketika duduk, maka janji itu juga selesai bersamaan ketika suara itu juga sudah dikembalikan dalam kotak.